Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di sini. Video kali ini kita akan coba membahas mengenai budidaya tanaman obat dan pengolahan Simplicia. Jadi video ini yaitu video materi pembelajaran buat kelas 10 farmasi ya, bab 2 ya. Nah, budidaya tanaman obat dan pengolahan Simplicia. Kompetensi dasar. Nah, di sini kita ada dua kompetensinya. Yang pertama menerapkan budidaya tanaman obat, yang kedua menerapkan pengolahan Simplicia. Budidaya tanaman obat di sini ada beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama yaitu persiapan dan pengolahan tanah. Yang kedua itu penanaman. Yang ketiga pemeliharaan. Yang keempat panen. Budidaya tanaman obat. Budidaya adalah teknik memadukan unsur sumber daya alam, tanaman, dan teknologi sehingga diperoleh kuantitas, kualitas, dan kepastian hasil. Iklim atau pertama faktor lingkungan. Yang pertama iklim yaitu suhu, curah hujan, sinar matahari, kelembaban, angin, dan lain-lain. Yang kedua tanah, kesuburan, kegemuran, dan ketersediaan air. Selanjutnya menurut Karta Saputra tahun 92, tahap budidaya tanaman obat terdiri dari pertama itu persiapan dan pengolahan tanah. Yang kedua penanaman. Yang ketiga pengolahan, yang keempat itu panen. Persiapan dan pengolahan tanah. A. Kesuburan tanah fisik yaitu struktur tanah, suhu tanah, drainase. B. Kimiawi yaitu unsur hara atau pH tanah ya. Yang ketiga itu atau C. Biologi, aktivitas mikroorganisme tanah dan bahan organik. Beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, menanam tanaman dengan kedalaman tanah 25 hingga 40 cm untuk tanaman yang diambil umbinya. 2. Menanam dengan jarak 40 kali 60 cm saat tanaman lama sudah melapuk untuk tanaman berbentuk pohon seperti cengkeh. Yang ketiga, membuat dengan bedengan untuk tanaman herba, misalnya pegagan dan menirang atau Phyllanthus neruri. Selanjutnya, yang keempat, membuat terasering pada tanah yang miring. Yang kelima, membuat saluran air untuk tanaman yang tidak tahan genangan air seperti cabai. Yang keenam, menanam tumbuhan penjatan atau tegakan yang dipasang kira-kira 10 cm dari lubang tanah untuk tanaman yang membutuhkan tegakan ya, seperti sirih atau piper beetle ya. Jadi tanaman yang merambat itu biasanya kita pakai tegakan gitu. Selanjutnya yaitu mengenai penanaman. Tujuan pembibitan yaitu untuk mendapatkan tanaman dengan daya tumbuh yang baik dan seragam. Untuk mencegah tanaman mati, dilakukan penyemaian untuk benih yang berukuran kecil dan membutuhkan pemeliharaan yang intensif. Penyemaian dapat menghemat waktu, misalnya untuk penanaman pada awal musim hujan bisa dilakukan di akhir kemarau. Nah, perhatikan juga jarak antar tanaman ketika penanaman untuk mempengaruhi pertumbuhan tanaman tersebut ya. Jadi nanti supaya tidak berdempetan tanamannya, jadi harus dijaga jaraknya supaya lebih rapih lagi. Perhatikan video berikut ini. Ini ngambil dari YouTube ya, dari YouTube-nya seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi Nah, di sini kita mempelajari mengenai bagaimana lagi dengan saya di sini
proses langkah-langkahnya ya. Yang pertama menggemburkan tanah. Penyemaian benih cabai dengan cara yang sangat sederhana. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita gemburkan tanah tempat penyemaian menggunakan cangkul. Jadi tanahnya digemburkan terlebih dahulu ketika kita mau istilahnya membudidayakan tanaman obat. Sama dengan halnya tanaman yang lain ya, karena kita itu tanaman obat, sama perlakuannya dengan tanaman yang lain. Yang membedakannya itu ketika waktu panennya saja ya. Ini proses penyemaian supaya bagus. Ini kita dikasih pupuk kandang ya, yang sudah ditabur dengan tanah, diaduk secara merata ke seluruh bagian. Selanjutnya ya diratakan supaya lebih rapi lagi. Dan setelah itu kita Ketika ratakan pas penyemaian. menggunakan pindah atau kayu setelah Selanjutnya ini ditaburkan ya benih cabainya, karena kita ini videonya menanam cabai. Jadi seperti ini cara penyemaiannya ya, salah satunya bisa seperti ini. Ada beberapa langkah yang lain juga bisa untuk penyemaian cabai. Nah selanjutnya itu ditutup pakai tanah kembali secara merata, tentunya dengan tadi ya, jangan sampai terlalu dalam, jangan juga langsung terlihat, jangan terlalu atas. Inilah bagian terpentingnya. Penutupnya harus tipis dan merata. Kalau terlalu tebal bisa tumbuhnya. Setelah selesai kita tutupi. Selanjutnya itu disiram permukaan tanahnya. Semakin basah akan semakin baik. Nah, seperti ini lebih baik basah dari. Nah, selanjutnya ditutup supaya tidak boleh terkena langsung sinar matahari, Mukanya menggunakan karung supaya ketika pas pembibitannya bagus atau tumbuh. Nah ini lalu dibiarkan sampai kira-kira 10 hari sampai kelihatan nanti tumbuh. menutupinya, lalu kita biarkan selama 10 hari. Dan setelah 10 hari kemudian benihnya sudah tumbuh dan penutupnya kita buka kembali seperti ini. Benihnya sudah tumbuh, saudara. Kita buka penutupnya semuanya. Benihnya tumbuh secara merata. Semoga video saya ini bermanfaat bagi saudara yang ingin mencoba. Nah, video tadi menjelaskan cara penyemaian tanaman cabai. Kenapa pada video tadi ketika penyemaian tidak memperhatikan jarak pada saat penanaman. Nah, di sini karena pada tanaman cabai tadi ini baru penyemaiannya saja. Nanti kalau misalkan setelah tumbuh ya, tadi setelah 10 hari, selanjutnya itu akan dipindahkan ke media tanam selanjutnya dengan memperhatikan jarak. Nah, selanjutnya yaitu pemeliharaan. Tujuannya supaya tanaman bebas dari gulma dan hama sehingga memberikan hasil yang diinginkan. Pemeliharaan meliputi pemupukan, penyiraman, penyiangan, dan pengendalian hama penyakit. Pengendalian hama penyakit ada 3 cara. Yang pertama, cara mekanis, yaitu membuang bagian tanaman yang diserang. Yang kedua, cara kultur teknis, yaitu mengatur kelembaban dan intensitas cahaya. Yang ketiga itu cara kimia insektisida atau fungisida. Cara kimia ini sebaiknya dihindari karena untuk
zat berkhasiatnya supaya lebih aman. Nah, yang selanjutnya yaitu panen. Pada saat panen harus diperhatikan waktu panennya agar menghasilkan Simplicia dengan kandungan zat berkhasiat yang optimal. Ada beberapa cara ketika panen tergantung Simplicianya. Yang pertama itu fruktus atau yang diambil buahnya. Dipanennya ketika sudah masak atau sudah tua. Kalau biji pada saat buah masak atau mengering. Daun atau folium diambil ketika daunnya belum terjadi pembentukan bunga atau pada saat fotosintesis maksimal. Untuk bunga atau floss itu ketika masih kuncup ngambil bunganya, dan untuk akar tinggal atau rizoma yaitu bagian di atas tanahnya itu sudah menguning. Atau untuk ubi juga bulbus pada bagian tanaman di atas tanahnya yang sudah mengering. Ya. Jadi kalau rizoma masih menguning, kalau umbi itu sudah kering. Cara pemanenannya seperti itu. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya mengenai proses pembuatan Simplicia. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya buat siswa-siswi SMK Farmasi Bakti Kencana Soreang. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Bye-bye.